Para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan Habib Rizik Syihab terkait kerumunan di Megamendung kompak menyatakan bahwa massa yang berkerumun datang dengan spontan dan tidak dikoordinir oleh siapapun juga. Kalau kita berpegang pada kesaksian ini, artinya tuduhan bahwa Habib Rizik Syihab memprovokasi atau menghasut kerumunan sama sekali tidak bisa diterima. Dan kalau betul demikian, harusnya kasus ini dibatalkan demi hukum. Namun pertanyaannya kembali, apakah ini benar-benar kasus hukum atau sebenarnya upaya politik untuk menyingkirkan Habib Rizik Syihab dari konstelasi politik Indonesia? Tapi gua rasa kita bisa nangkep ya nuansa di situ, kayaknya tuh ya yang merasa apa? Yang merasa tertekan. Itu adalah para saksi ya, duduk gitu kan, kayak nyerah gitu ya. Karena memang kalau kita lihat Habib Rizik Syihab tampil sangat prima, sangat menguasai persoalan, sangat tenang, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan sangat mengarah ya, yang itu memang sangat-sangat spesifik. Nah sebaliknya kalau gue lihat ya, para saksi ini memang kayak apa ya, gelagapan gitu ya untuk ngejawab. Sehingga seringkali ya jawabannya ngambang aja begitu ya. Kalau mau diarahkan ya, ingin dibangun sebuah persepsi bahwa kedatangan orang yang berbondong-bondong menciptakan kerumunan ini dikoordinir ya, atau didorong, diprovokasi, dihasut ya, diundang paling tidak oleh sebuah kepanitiaan, otomatis menjadi terbantahkan. Ya, tidak ada bukti yang mengarah dan menggambarkan bahwa yang terjadi adalah sebuah acara yang memang dirancang, yang didesain, dan panitia memang menghendaki terjadinya kerumunan tadi. Bahkan ada panitia atau tidak pun menjadi tidak jelas. Nah, disinilah kemudian bro, dugaan banyak pihak ya bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan, mengcornering Habib Rizik Syihab dan kemudian memenjarakannya, itu menjadi semakin masuk akal. Nah guys, dengan gambaran ini ya, akhirnya mau tidak mau kita kembali tadi ya sampai pada sebuah kesimpulan kalau betul ini adalah semata-mata kasus hukum ya, dan kita berpegang pada fakta-fakta hukum yang terkuak di persidangan, harusnya Habib Rizik Syihab dibebaskan ya dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes atau juga apalagi menghasut kerumunan, menghasut orang untuk melawan petugas, melawan peraturan gitu ya. Nggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum. Habib Rizik bereaksi keras karena pasal-pasal makin ugal-ugalan dan ngawur, ditambah sesukanya berdasarkan pesanan. Zalimnya sudah keterlaluan dan tak terbatas. Keadilan dan kebenaran dijarah, kata Aziz Anwar. Penambahan pasal-pasal secara kebergajulan tak masuk akal, tak substansi, dan diduga pesanan keras. Apa sih kesalahan Habib Rizik? Cuma kerumunan. Apa kesalahannya? Cuma kerumunan. Hanya kasus kerumunan HRS dipidana. Kerumunan dilakukan oleh presiden saat pilkada, kerumunan barongsai, kerumunan di Waterboom, Lipo Park, dan lainnya. Tidak ada yang ditangkap, apalagi di penjara. Tidak. Habib Rizik juga tidak mencuri uang, mencuri bansos. Tidak ada. Ini karena kebencian kalian saja, dan kalian menjadi benci karena Habib Rizik membawa Islam sebagai solusi atas berbagai problem masalah yang bangsa ini hadapi. Revolusi akhlak yang beliau gaungkan sepulang dari pengasingan di Mekah itu nyata sekali. Rekayasa penjarakan Habib Rizik terkuak, saksi tampak tertekan. Sosiolog Arief Munandar alias Bang Arief mendadak ikut buka suara terkait lanjutan sidang mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Hal tersebut diungkapkan langsung Arief Munandar melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Bang Arief. Arief Munandar menegaskan bahwa seharusnya tidak ada pihak yang dapat dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Pasalnya, Arief Munandar mengungkapkan
Hal itu usai mendengar jawaban kompak dari keempat saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus Mega Mendung pada Senin 19 April 2021 lalu. Ternyata keempat saksi yang dihadirkan oleh jaksa secara kompak menuturkan bahwa massa yang berkumpul di Mega Mendung itu datang secara spontan dan tidak diatur oleh panitia. Kita bisa menangkap nuansa di situ. Kayaknya ya, yang merasa tertekan itu adalah para saksi ya, ungkap Arief Munandar. Apalagi dalam persidangan itu Arief Munandar menilai Habib Rizik tampil sangat prima, sangat menguasai persoalan, sangat tenang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam, mengarah dan spesifik. Sebaliknya, para saksi ini gelagapan untuk menjawab, sehingga seringkali jawabannya mengambang saja gitu, jelas Arief Munandar. Maka Arief Munandar menilai tidak ada bukti yang mengarah dan menggambarkan bahwa yang terjadi adalah sebuah acara yang memang dirancang dan dikehendaki panitia agar terjadi suatu kerumunan. Disinilah kemudian dugaan banyak pihak bahwa memang kasus ini direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk memojokkan Habib Rizik dan memenjarakannya. Itu menjadi masuk akal, ungkapnya. Oleh sebab itu, apabila betul ini adalah semata-mata kasus hukum, harusnya Habib Rizik dibebaskan dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes dan menghasut kerumunan. Nggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum, pungkas Arief Munandar. Cuma kerumunan. Apa kesalahannya? Cuma kerumunan. Hanya kasus kerumunan HRS dipidana. Kerumunan-kerumunan dilakukan oleh presiden saat pilkada, kerumunan barongsai, kerumunan di Waterboom, Lipo Park, dan lainnya. Tidak ada yang ditangkap, apalagi di penjara. Tidak. Habib Rizik juga tidak mencuri uang, mencuri bansos. Tidak ada. Ini karena kebencian kalian saja, dan kalian menjadi benci karena Habib Rizik membawa Islam sebagai solusi atas berbagai problem masalah yang bangsa ini hadapi. Revolusi akhlak yang beliau gaungkan sepulang dari pengasingan di Mekah itu nyata sekali. Harusnya Habib Rizik Syihab dibebaskan ya dari tuduhan-tuduhan pelanggaran prokes atau juga apalagi menghasut kerumunan, menghasut orang untuk melawan petugas, melawan peraturan gitu ya. Nggak masuk akal sama sekali. Itu kalau murni ini adalah kasus hukum.